Shalom, selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kami boleh menjumpai saudara kembali siang hari ini di dalam Mezbah Doa Siang. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setiap hari selalu baru, kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kabar saudaraku siang hari ini? Kita percaya semuanya ada di dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun yang sekarang kita hadapi, Tuhan Yesus tetap baik buat hidup kita. Amin saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini, bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena kecakapanku,
karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Engkau boleh memanggil kami, Engkau boleh memakai kehidupan kami, bukan karena kelebihan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi semuanya karena anugerah-Mu yang besar, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami mengucap syukur. Engkau izinkan kami untuk tetap hidup hingga saat ini Tuhan. Itu pun semuanya karena anugerah Tuhan. Engkau membawa kami hingga detik siang hari ini, itu semuanya juga karena anugerah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur jika sebentar kami akan mendengar, kami akan menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau didik kami, Engkau ajari kami, Engkau berbicara buat kami siang hari ini. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku, dan kita bersyukur kita diberi kesempatan hari ini. Kita masih bernafas, kita masih hidup, itu karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sementara tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke dalam surga. Dan biarlah kita selalu ingat apa yang telah diperjuangkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita, supaya kita tidak masuk ke dalam kerajaan penghukuman, kerajaan maut. Dan pastilah Tuhan tidak suka apabila anak-anaknya masuk ke dalam kerajaan penghukuman kekal. Tapi biarlah dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus, kita selalu mengingat apa yang Tuhan telah lakukan, supaya kita bisa tahu apa yang seharusnya kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Kita hidup tidak hanya sekedar hidup saja. Kalau hidup hanya sekedar hidup saja, hewan pun seperti itu. Apakah kita sama seperti hewan? Tentu tidak, pastinya. Dan kita hidup di dalam dunia ini memiliki tujuan, yaitu supaya kerajaan Allah diperlebar, untuk memuliakan nama Allah. Dan hidup kita tidak untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Maka dari itu, kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang selalu membimbing kita dalam apapun yang kita kerjakan. Di dalam Matius 28 ayatnya yang 18 sampai 20 dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, jadi pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke dalam surga, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita mau buka lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan ini juga tentang peristiwa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Amin. Jika kita melihat kedua pasal ini di dalam Matius 28 dan Kisah Para Rasul 1, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa ini yaitu peristiwa tentang Tuhan Yesus terangkat ke dalam surga. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Pesan apa sih yang kita bisa tangkap? Dan apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang, beritakanlah Injil atau menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Beritakanlah firmanku sampai ke seluruh dunia dan sebarkanlah firmanku supaya mereka bisa mengetahui firmanku dan ajaran-ajaranku. Kita bisa melihat bahwa sebagai orang Kristen, kita harus bisa memberitakan firman. Dalam arti, memberitakan firman, memberitakan Injil bukan hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar mungkin sharing, tetapi di dalam kehidupan apa yang kita lakukan pun itu adalah suatu cerminan bahwa kita juga menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan dengan kata-kata, tetapi lewat perbuatan kita. Itu juga penting. Tetapi Tuhan bukan sekedar menyuruh atau sekedar menyuruh saja, tetapi apa? Tuhan membekali kita. Membekali apa? Tuhan membekali kuasa. Jikalau kita tinggal diam, Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan tidak hanya sekedar menyuruh, tidak sekedar hanya menyuruh muridnya, ataupun mungkin saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, sekedar memberitakan Injil, melakukan perbuatan supaya kita berjalan di dalam firman yang benar dan kita mendapat buah yang banyak, ataupun kita menjadi percontohan bahwa kita ini anak Tuhan, bukan sekedar melepas begitu saja, tetapi Tuhan memberikan apa? Kuasa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui tentang firman Tuhan lebih dalam lagi, bisa melakukan perintah Tuhan, bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Dan kita tahu sebagai manusia pasti ada yang namanya kita tidak kuat, kita mungkin jatuh dalam dosa, kita melewati pergumulan yang sangat-sangat susah dan tidak terselesaikan. Jika kita tidak mendapatkan kuasa, kita tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita pastilah gampang jatuh, gampang terjebak dalam dosa, tidak move on, self pity, dan apapun yang membuat diri kita menjadi tidak baik, tidak benar, dan akhirnya menjauh dari panggilan Tuhan. Dan kita bisa lihat bahwa murid Tuhan Yesus ini, ke-11 murid ini, kita bisa lihat bahwa tidak semuanya orang pintar. Bisa dikatakan tidak semuanya mungkin kalau sekarang mungkin lulusan S1 gitu ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa Petrus adalah seorang nelayan, Yohanes seorang nelayan. Mungkin ada beberapa seperti Matius, dia seorang dokter, ataupun Lukas, dia bekas seorang yang bekerja di dalam pajak. Jadi kita tahu bahwa Tuhan memakai semua orang untuk melakukan pekerjaannya. Tidak hanya orang yang pintar saja, tetapi orang yang bodoh, orang yang mungkin tidak terpelajar, tapi Tuhan angkat dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang pasti apa? Dia bukan hanya lepas tangan, tapi dia memberi kuasa, Roh Kudus di dalam kehidupan saat ini yang mungkin anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, supaya bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan firman melalui perbuatan, melakukan firman, menjalankan perintah Tuhan. Dan kita percaya bahwa jikalau kita di dalam Dia, apapun pasti bisa kita jalani. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta,
mungkin prosesnya mungkin tidak semulus, tidak sebaik yang kita harapkan. Tetapi jikalau kita mempunyai kuasa Roh Kudus di dalam kita, di dalam kehidupan kita, kita pasti bisa melewatinya. Dan saya adalah seorang yang mungkin tidak pintar dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum di hari sebelumnya istri saya berfirman bahwa Tuhan memakai semua orang. Tuhan memakai istri saya yang mungkin hanya lulusan SMA dalam menyampaikan firman Tuhan. Ataupun ibu mertua saya juga dia hanya lulusan D1 untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena saat mengikut Tuhan, saat memutuskan ikut Tuhan, walaupun dia orang sepintar apapun, dia akan mulai dari nol. Karena pengertian firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan dengan pengetahuan apa yang di dalam dunia sangat jauh berbeda. Jadi sepintar apapun, saat orang memutuskan untuk mengikut Tuhan, orang pintar itu akan mulai dari nol lagi untuk mengetahui firman Tuhan yang sebenarnya seperti apa. Melalui kehidupan saya, melalui kehidupan istri saya, ibu mertua saya, mungkin jika dibandingkan dengan mungkin seorang pendeta besar, mungkin sangat jauh. Tetapi kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan bukan hanya dilakukan oleh mungkin pendeta besar saja, oleh mentor-mentor yang hebat, oleh pengkhotbah yang pintar dan membawakan firman Tuhan, pengetahuan yang sangat luas. Tetapi orang yang tidak terpelajar, Tuhan akan pakai, Tuhan akan angkat melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan setelah itu bukan itu saja. Tuhan akan memberikan pengertian, memberikan hikmat melalui belajar, melalui pengetahuan. Mungkin sekarang kita bisa tahu banyak sekali YouTube untuk mengenal pembelajaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Bukan hanya itu saja, dari buku-buku, banyak sekali buku-buku yang mempelajari tentang firman Tuhan. Dan kami saat ini kami lakukan seperti itu. Supaya apa? Bukan hanya sekedar kami berkhotbah, berfirman, sekedar firman, tapi mengetahui benar tentang apa yang kami bicarakan, konteks yang benar yang kami bicarakan. Maka dari itu kita percaya bahwa bukan hanya orang yang pintar saja yang dipakai Tuhan, tetapi semua orang bisa dipakai Tuhan. Orang yang tidak berpendidikan Tuhan angkat, orang yang tidak mempunyai apa-apa di dalam dunia ini Tuhan angkat, supaya kerajaan surga dimuliakan melalui orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang yang tidak terpandang. Tuhan pakai mereka untuk mempermalukan dunia. Dan pastinya Tuhan membekali mereka dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa yang besar. Karena Tuhan memberikan kuasanya kepada orang yang percaya kepada mereka. Dan percayalah saudara-saudara yang saat ini percaya, Tuhan juga memberikan kuasa kepada saudara-saudara untuk melakukan pekerjaannya yang mulia, untuk memperlebar kerajaan surga di dalam dunia ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, kami tidak pintar, kami orang yang tidak terpandang, kami orang yang miskin. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak memandang semuanya itu jika Engkau mau pakai kami untuk melayani-Mu. Biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, jika kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, kami akan menjadi pelayan-Mu yang Engkau akan pakai sampai seumur hidup kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah kami tetap terus berjalan di dalam rencana-Mu, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saat ini ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semuanya.
Dan firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kekuatan kami yang tidak mampu. Karena kami percaya Tuhan, di dalam ketidakmampuan kami, kuasa-Mu yang besar akan melakukan pekerjaan yang besar bagi kehidupan kami. Dan terima kasih Bapak, kami bersyukur buat semua, kami bersyukur buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati.